Video kali ini akan membahas mengenai terapi oksigen. Berikut yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Oksigen sangat diperlukan dalam metabolisme aerob untuk menghasilkan energi biologis yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Proses metabolisme pada manusia sebagian besar melibatkan gas oksigen untuk dapat menghasilkan energi yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari melalui berbagai proses reaksi kimia. Dari berbagai proses reaksi kimia tersebut, nantinya akan dihasilkan pula gas karbon dioksida sebagai produk sisa yang perlu dikeluarkan oleh sel. Kadar oksigen udara bebas adalah sekitar 20,88%. Ketika Joseph Priestley menemukan oksigen pada tahun 1774, ia menemukan bahwa udara merupakan campuran gas. Kemudian oleh seorang kimiawan bernama Antoine Lavoisier, salah satu gas tersebut diberikan nama oksigen, dan terbukti bahwa terdapat pertukaran gas pada proses pernapasan. Pada tahun 1920, Alvan Barach mengenalkan terapi oksigen pada pasien hipoksemia dan terapi oksigen jangka panjang pada pasien penyakit paru obstruktif kronik, yang akhirnya ditetapkan suatu konsep bahwa oksigen dapat digunakan sebagai terapi. Sampai saat ini, penemuan tersebut dalam praktik klinis menghasilkan penggunaan oksigen sebagai terapi. Terapi oksigen merupakan suatu intervensi medis dengan cara memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi dibandingkan oksigen yang terdapat di dalam udara bebas, dengan tujuan untuk mengoreksi atau mencegah hipoksemia yang dialami pasien. Keadaan hipoksemia seringkali merupakan manifestasi klinis yang mendasari suatu penyakit. Keadaan kekurangan oksigen pada sel dan jaringan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kematian jaringan. Terdapat berbagai macam metode yang dapat dilakukan untuk memberikan terapi oksigen, dan hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan tujuan terapi yang ingin dicapai. Untuk indikasi yang paling sering adalah keadaan hipoksemia atau penurunan oksigen dalam darah. Tidak ada kontraindikasi absolut, tetapi pada pasien tertentu pemberian oksigen harus diberikan dengan hati-hati. Terapi oksigen bukan pengobatan untuk sesak napas, karena oksigen belum terbukti memiliki efek yang konsisten terhadap sensasi sesak napas pada non-hipoksemia. Untuk standar kompetensi kedokteran umum, terapi oksigen adalah standar kompetensi 4. Berbagai metode pemberian terapi oksigen dibagi menjadi dua, sistem aliran rendah dan sistem aliran tinggi. Sistem aliran rendah terdiri dari nasal kanul, kateter nasal, sungkum muka sederhana, sungkum muka non-rebreathing dengan kantong O2, sungkum muka rebreathing dengan kantong O2. Dan untuk sistem aliran tinggi terdiri dari sungkum muka venturi. Status pasien. Identitas pasien. Nama: Nyonya YBMZ, jenis kelamin perempuan, usia 64 tahun, tanggal lahir 4 Desember 1957, suku bangsa Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, alamat Muara Enim, masuk rumah sakit 12 September 2022. Anamnesis: dengan menggunakan ampel alergis, pasien tidak memiliki riwayat alergi makanan ataupun obat-obatan. Medications: didapatkan injeksi dexamethasone 5 mg per 8 jam IV sejak 12 jam yang lalu. Pas medical surgical history, pasien telah dilakukan biopsi pada tahun 2017. Last meal, pasien dipuasakan 6 jam sebelum operasi. Even, suara serak memberat sejak 2 bulan lalu, terjadi perlahan disertai keluhan sesak nafas. Keluhan utama: suara serak disertai kesulitan bernafas sejak 2 bulan lalu. Riwayat perjalanan penyakit: sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, pasien merasakan suara serak disertai kesulitan bernafas.
Keluhan suara serak dirasakan sejak 2 tahun yang lalu. Keluhan dirasakan semakin memberat. Pasien pernah mengalami keluhan serupa 5 tahun yang lalu dan dilakukan operasi biopsi, namun pasien tidak ingat hasilnya. Tidak ada riwayat trauma sebelumnya. Riwayat bersin-bersin bila terkena debu tidak ada. Sakit gigi, telinga terasa penuh, pandangan ganda maupun bengkak di leher tidak ada. Riwayat penyakit keluarga serupa tidak ada. Pasien berobat ke RSMH Palembang untuk ditata laksana lebih lanjut. Kemudian, coexisting disease-nya, riwayat hipertensi disangkal, riwayat diabetes mellitus disangkal, riwayat asma disangkal, riwayat keganasan disangkal, riwayat alergi disangkal, riwayat operasi. Pasien telah dilakukan tindakan biopsi dengan general anestesi pada tahun 2017 di RSMH Palembang. Riwayat konsumsi obat tidak ada. Riwayat penyakit dalam keluarga, riwayat hipertensi disangkal, riwayat diabetes mellitus disangkal, riwayat asma disangkal, riwayat keganasan disangkal. Pemeriksaan fisik, status generalis, keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, GCS 15, tekanan darah 140/90 mm air raksa, nadi 88 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, laju napas 20 kali per menit, SpO2 99%, on nasal kanul 4 liter per menit, fasnya 2, berat badan 50 kg, tinggi badan 155 cm, IMT 20,8 kg per meter kuadrat, normal weight. Pemeriksaan fisik sistem organ, penyakit kardiovaskular tidak ada, penyakit respirasi tidak ada, penyakit neurologis tidak ada, diabetes tidak ada, masalah tiroid tidak ada, masalah ginjal atau buli atau prostat tidak ada, masalah gastrointestinal tidak ada, kelainan darah tidak ada, penyakit mata tidak ada, penyakit telinga tidak ada, penyakit hidung tidak ada, kanker atau kemoterapi tidak ada, kelainan psikiatri tidak ada, penyakit atau kelainan lain tidak ada, riwayat anestesi tidak ada, interaksi obat-obatan tidak ada. Psikologis dan kultural, psikologisnya tenang, kultural tidak ada. Evaluasi jalan napas, gigi lengkap, buka mulut 3 jari, jarak tiromental 3 jari, malampati 2, rom leher baik, kelainan jalan napas lain ada. Lanjut dengan pemeriksaan fisik keadaan spesifik. Kepala, konjungtiva anemis tidak ada, sklera ikterik tidak ada, pupil bulat isokord dengan diameter 3 mm, refleks cahayanya positif pada kedua mata. Kemudian evaluasi jalan nafas. Pertama dengan mnemonic lemon. Yang pertama, lung externally, gigi lengkap, deformitas wajah tidak ada, large incisor tidak ada, large tongue tidak ada. Kemudian evaluate 332 itu jarak antar incisivus 3 jari, jarak hyoid mental 3 jari, jarak hyoid tiroid 2 jari. Kemudian malampati score itu didapatkan 2. Kemudian obstruction atau obesity, obstructionnya ada. Kemudian neck deformity tidak ada, rom leher baik. Kemudian leher didapatkan tidak ada massa, JVP 5-2, pembesaran KGB tidak ada, pembesaran kelenjar tiroid tidak ada. Kemudian pemeriksaan auricula dextra et sinistranya, kafumnya lapang, sekret tidak ada, serumen tidak ada, membran timpaninya intak. Kemudian pemeriksaan kafum nasal dextra et sinistranya, kafumnya lapang, sekret tidak ada, septum deviasi tidak ada, kongka inferiornya eutrofi. Kemudian pemeriksaan orofaring, arkus faring simetris, uvula di tengah, tonsilnya T1 tenang, dinding faring posterior tenang. Kemudian dari hasil pemeriksaan tele didapatkan kesan tonsil lingual grade 1, epiglotis tampak kaku, valikula tenang, arytenoid edema, tampak massa berdungkul-dungkul menutupi plica vocalis dan ventricularis,
Pergerakan plika vokalis dan ventricularis terfiksir oleh massa. Pemeriksaan selanjutnya toraks, yaitu pulmo. Inspeksi didapatkan dinding dada kanan dan kiri simetris, statis dan dinamisnya. Kemudian pada palpasi didapatkan stem fremitus kanan sama dengan kiri. Perkusi, sonar pada kedua lapangan paru. Pada auskultasi didapatkan suara nafas vesikuler normal, stridor ada, rongki tidak ada, wheezing tidak ada. Kemudian pemeriksaan jantung, inspeksi ictus cordis tidak terlihat, palpasi ictus cordis tidak teraba, perkusi batas jantung normal, auskultasi bunyi jantung 1-2 normal, irama reguler, murmur dan galop tidak ada. Pemeriksaan abdomen, datar, lemas, timpani dengan bising ususnya ada dan normal. Kemudian genitalia tidak diperiksa. Untuk ekstremitas, capillary refill time-nya kurang dari 2 detik dengan akralnya hangat. Dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Hasil laboratorium, Hb 14,7, hematokritnya 45%, eritrosit 4,6 kali 10 pangkat 6, leukosit 8,61 kali 10 pangkat 3, trombositnya 301 kali 10 pangkat 3, RDWCV-nya 13%, PT plus INT-nya 13, INR 0,92, APTT-nya 25,7, albumin 3,9, gula darah sewaktunya 164, ureumnya 17, kreatinin 0,63, natrium 145, kalium 4,1, dan HbSAg-nya non-reaktif. Kemudian dari pemeriksaan radiografi, ronsen dadanya didapatkan kesan elongasi aorta, kordam pulmo dalam batas normal. Kemudian ronsen ST-AP lateral didapatkan kesan massa jaringan lunak setinggi C4 yang menyempitkan trakea, kesannya spondylosis cervicalis. Untuk hasil EKG-nya dengan hasilnya sinus rhythm heart rate 88 kali per menit. Untuk diagnosis pada pasien ini, itu adalah sumbatan jalan nafas atas grade 2 dengan difficult airway dengan hipertensi grade 2 dan ASA 2. Untuk rencana tindakan, itu akan dilakukan tracheostomy awake dengan LD biopsi dengan general anestesia napas kendali. Preoperatifnya dilakukan anamnesis, penilaian keadaan umum, pemeriksaan fisik, menilai masalah anestesia mungkin akan dialami dan inform consent. Kemudian, puasa selama 6 jam preoperasi dikarenakan untuk pengosongan lambung agar tidak terjadi reaksi mual dan muntah. Infus dipasang untuk memenuhi kebutuhan cairan karena puasa serta mengganti cairan yang hilang akibat trauma bedah. Kemudian optimalisasi hemodinamik, hidrasi elektrolit, dan asam basa sebelum dilakukan tindakan anestesi dan pembedahan, edukasi rencana operasi, dan yang terakhir melengkapi kebutuhan surat persetujuan tindakan medik dan dokumentasi. Persiapan di ruang persiapan bedah sentral. Yang pertama kita evaluasi ulang status pasien sekarang dan catatan medik pasien serta perlengkapan lainnya. Kemudian kita observasi tanda-tanda vitalnya. Yang ketiga, kita konsultasikan memang jika diperlukan. Yang keempat, ganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi. Yang kelima, pemberian pramedikasi. Yang keenam, tindakan lainnya seperti pemasangan infus. Kemudian, persiapan di ruang operasinya, kita yang pertama melakukan persiapan meja operasi dan instrumen yang diperlukan. Yang kedua, kita siapkan juga mesin anestesi dan sistem alirannya. Yang ketiga, kita persiapkan alat-alat yaitu dengan mnemonic statics dan obat-obat resusitasi. Yang keempat, obat-obat anestesi yang diperlukan sesuai jenis tindakan anestesi yang akan dilakukan. Yang kelima, alat pemantau tanda-tanda vital. Dan yang keenam, kita siapkan juga kartu catatan medik anestesi. Jadi, untuk evaluasi pra-anestesinya, tanda vitalnya didapatkan kesandaran kompos mentis, GCS 15, tekanan darah 153/98 mm air raksa, nadinya 86 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit,
SpO2 98%, on nasal kanul 4 liter per menit. Rencana pre-anestesi, puasa sejak pukul 5, yaitu 6 jam sebelum operasi. Pasien masuk ruang operasi Rabu 13 September 2022 pukul 11.50, diposisikan supinasi atau sniffing position dan dipasang monitor standar. Kemudian, tanda vital selanjutnya, kesadarannya kompos mentis, tekanan darah 150/88, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, reguler, adekuat, SpO2-nya 98%, suhunya 36,4 derajat Celcius, status fisiknya ASA 2. Anestesi, jenis anestesi yang digunakan general anestesia, induksinya dengan menggunakan propofol 100 mg, fentanyl 200 mikrogram, midazolam 3 mg, dan rocuronium 30 mg. Pengaturan nafasnya dengan nafas kendali. Monitoring anestesi selama operasi tidak akan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 14.30. Posisinya supine, ventilasinya nafas kendali. Untuk cairannya, rencana asupan cairan yaitu dengan ringer laktat dengan rumus Holiday Segar untuk berat badan 50 kg didapatkan 2100 ml per hari. Kemudian kebutuhan operasi, untuk operasi sedang itu 200 cc per jam, urinnya 100 ml. Kemudian total rencana asupan cairan itu adalah 2500 ml. Berikut adalah monitoring anestesi selama operasi sampai dengan pukul 14.30. Selanjutnya, monitoring post operasi. Tindakan operasi selesai pada pukul 14.50. Sebelum transfer ke ruang pemulihan, didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya 142/88 mm air raksa, nadinya 82 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, SpO2-nya 99%. Setelah transfer ke ruang pemulihan, kondisi pasien di ruang pemulihan pukul 15, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 139/78 mm air raksa, nadinya 77 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, SpO2-nya 98%. Berikut monitoring post operasinya. Jadi manajemen post operasinya itu, kita observasi tanda-tanda vitalnya 24 jam post operasi. Kemudian kita observasi skala nyeri 3 kali 24 jam dengan target pain score-nya 0. Observasi juga dengan Aldred score, target score-nya itu 10. Untuk prognosisnya, quoad vitam bonum, quoad functionam bonum, quoad sanationamnya bonum. Selanjutnya, kita akan bahas analisis kasus. Analisis kasus, Nyonya YBMZ, perempuan, 64 tahun, datang dengan suara serak disertai kesulitan bernafas sejak 2 bulan yang lalu. Keluhan dirasakan semakin memberat. Keluhan suara serak dirasakan sejak 2 tahun yang lalu. Pasien pernah mengalami keluhan serupa 5 tahun yang lalu dan ditata laksana operasi biopsi, namun pasien tidak ingat hasilnya. Tidak ada riwayat trauma sebelumnya. Riwayat bersin-bersin bila terkena debu tidak ada, sakit gigi, telinga terasa penuh, pandangan ganda maupun bengkak di leher tidak ada. Riwayat penyakit keluarga serupa tidak ada. Pasien berobat ke RSMH Palembang untuk ditata laksana lebih lanjut. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan kesadaran kompos mentis, GCS 15, tekanan darah 140/90 mm air raksa, nadi 88 kali per menit, laju pernafasan 20 kali per menit, temperatur 36,6 derajat Celcius, dan SpO2 99%, on nasal kanul 4 liter per menit. Pemeriksaan fisik spesifik, didapatkan auskultasi parunya, stridor, dan pada pemeriksaan tele ditemukan tampak massa berdungkul-dungkul menutupi plica vocalis dan ventricularis. Pergerakan plica vocalis dan ventricularis terfiksir oleh massa. Pada pemeriksaan penunjang ronsen apelateral, didapatkan massa jaringan lunas setinggi C4 yang menyempitkan trakea. Kesan spondylosis cervicalis. Diagnosis dapat ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pasien didiagnosis dengan sumbatan jalan napas atas grade 2 dengan difficult airway dan ASA 2.
Selanjutnya, jalan nafas sulit adalah keadaan di mana seorang ahli anestesia mengalami kesulitan dalam ventilasi sungkup muka atau intubasi konvensional. Faktor resiko jalan nafas sulit dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, sulit laringoskopi dan intubasi. Sulit laringoskopi adalah kesulitan untuk mendapatkan penampakan laring dan glotis saat melakukan intubasi. Sementara, sulit intubasi adalah percobaan intubasi lebih dari 3 kali atau membutuhkan waktu lebih dari 10 menit. Pemeriksaan eksternal dapat menunjukkan kemungkinan sulit laringoskopi seperti mandibula kecil atau sulit diraba, gigi tidak lengkap, leher pendek, abnormal, anatomi wajah, dan tidak besar. Untuk mnemonik menilai sulit laringoskopi dan intubasi dapat menggunakan lemon. Jadi yang pertama, L. Look. Melihat eksternalnya, apakah ada trauma, avulsi, gigi palsu, dan janggut. Pada pasien ini look-nya baik, kemudian evaluasi 332, pasien ini evaluate-nya juga baik. Kemudian Malampati score itu menilai penampakan faring, uvula, dan palatum. Malampati score pasien ini 2. Kemudian untuk O, obstruction, menilai adanya kondisi obesitas, massa, dan peradangan. Pada pasien ini untuk obstruction-nya terdapat massa. Kemudian neck mobility itu evaluasi mobilitas gerak leher itu tidak ada masalah dan leher dapat digerak, mobilitasnya baik. Faktor risiko selanjutnya adalah sulit ventilasi dengan sungkup wajah. Sulit ventilasi dengan sungkup wajah. Sulit ventilasi dengan sungkup wajah itu ada 2 penyebab. Yang pertama, ketidakmampuan membuat segel antara wajah dan sungkup menyebabkan kebocoran pada VVP yang diberikan. Yang kedua, tidak adekuatnya patensi jalan nafas pada tingkat nasofaring, orofaring, hipofaring, laring, atau trakea. Nah, untuk indikator sulit ventilasi sungkup wajah meliputi 5 parameter yang perlu disingkirkan dengan mnemonics MOMS. M yang pertama, mask seal atau male atau malampati. Jadi kita lihat apakah pada pasien ini ada jenggot atau ada kumis atau malampati skornya 3 atau 4. Pada pasien ini tidak memiliki jenggot, tidak memiliki kumis, dan malampati skornya 2. Kemudian obesity. Pada pasien ini BMI-nya di bawah dari 26 kg per meter kuadrat. Kemudian age. Usia di atas 55 tahun menurunkan elastisitas jaringan serta tonus otot jalan napas atas. Pada pasien ini berusia 64 tahun, sehingga age-nya itu di atas 55 tahun. Kemudian N. No teeth. Gigi menyediakan struktur yang untuk menyokong sungkup wajah. Tidak ada giginya akan menimbulkan kesulitan untuk membuat segel pada sungkup wajah. Pada pasien ini, gigi-giginya masih ada. Yang terakhir dari MOMS adalah stiff or snoring. Jadi menilai apakah suara napas berupa snoring atau ngorok. Pada pasien ini tidak terdapat snoring. Selanjutnya, sulit pemasangan alat ekstraglottik seperti ventilasi dengan LMA. Ini adalah ketidakmampuan dokter spesialis anestesiologi untuk menempatkan LMA sebanyak 3 kali percobaan pada posisi yang memuaskan untuk memungkinkan ventilasi dan patensi jalan napas atas yang memadai, sehingga membutuhkan beberapa kali percobaan untuk keberhasilan pemasangan dengan atau tanpa patologi trakea sebelumnya. Indikator sulit pemasangan alat supraglottik meliputi 4 parameter, yaitu ROTS. R yang pertama adalah restriksi. Itu adalah adanya restriksi pembukaan mulut. Ini menilai kemudahan penempatan laringeal mask airway-nya. Pada pasien ini tidak ada masalah dalam pembukaan mulutnya. Kemudian O, obstruction or obesity. Jadi obstruksi jalan napas di atas atau di bawah glotis yang tidak akan menghilang dengan pemakaian perangkat supraglottis. Pada pasien ini ada obstruksi di bawah glotisnya. Kemudian D, anatomical distortion. Anatomi jalan napas yang tidak bisa atau mencegah perangkat supraglottis disisipkan di tempat yang benar. Pada pasien ini ada spondylosis cervicalis. Yang terakhir, stiffness, penurunan compliance paru sehingga ventilasi tidak mungkin dilakukan dengan alat supraglottis, seperti pada pasien asma atau edema paru.
Pada pasien ini tidak memiliki riwayat asma ataupun tidak ada tanda-tandanya edema paru. Faktor risiko terakhir adalah sulit krikotiroidektomi. Krikotiroidektomi merupakan prosedur darurat yang dilakukan pada pasien dengan gangguan napas yang berat, di mana upaya pemasangan intubasi orotrakeal dan nasotrakeal telah gagal. Prosedur ini melibatkan pembuatan sayatan di membran krikotiroid yang terletak di antara kartilago tiroid dan krikoid, dan memasukkan tabung tracheostomi ke trakea untuk memungkinkan ventilasi. Faktor prediktor untuk menilai kesulitan krikotiroidektomi dengan menggunakan mnemonic SMART. Yang pertama, S. Surgery, menilai riwayat pembedahan di daerah leher sebelumnya. Pada pasien ini tidak ada riwayat pembedahan di daerah leher sebelumnya, namun pernah dilakukan biopsi. Kemudian M. Mas, menilai adanya massa di leher termasuk abses atau hematoma. Pada pasien ini adanya massa itu pada daerah plika vokalisnya. Selanjutnya A. Anatomi, menilai apakah ada gangguan anatomi pada pasien seperti obesitas, edema, dan emfisema subkutan. Pada pasien ini tidak ada. Kemudian radiation, menilai riwayat terpapar sinar radiasi sebelumnya. Pada pasien ini belum pernah menerima terapi radiasi sebelumnya. Dan yang terakhir T. Trauma, menilai riwayat trauma pada leher. Pada pasien ini tidak memiliki riwayat trauma pada lehernya. Selanjutnya, untuk jalan nafas sulit, ini ada dua algoritma penata laksanaannya yang pernah berdasarkan ASA tahun 2013. Yang pertama, langkahnya yaitu kita menilai kemungkinan dan dampak klinis dari masalah manajemen dasar. Seperti tadi, lihat apakah ada sulit ventilasi, sulit intubasi, kesulitan kerjasama atau persetujuan pasien, atau tracheostomi yang sulit. Yang kedua, secara aktif menilai untuk pemberian oksigen tambahan selama proses manajemen jalan napas yang sulit. Pada pasien ini, pemberian oksigen tambahannya yaitu melalui nasal kanul. Yang ketiga, pertimbangan manfaat dan kelayakan relatif dari pilihan manajemen dasar. Yang pertama, kita menilai apakah kita melakukan awake intubation atau intubation attempts after induction of general anesthesia. Atau pilihan yang kedua, non-invasive technique for initial approach to intubation, dengan pertimbangan apakah kita akan menggunakan invasive technique for initial approach to intubation. Atau pilihan ketiga, kita mempertimbangkan preservation of spontaneous ventilation atau ablation of spontaneous ventilation. Kemudian, pathway penilaian kesulitan jalan nafas dengan strategi primer dan alternatifnya. Yang pertama, dengan awake intubation, apakah kita akan mengamankan jalan nafas dengan teknik invasif atau kita akan menggunakan teknik intubasi yang non-invasif. Apabila kita menggunakan pendekatan jalan nafas yang teknik intubasi non-invasif, apabila gagal, maka pertimbangkan apakah kita akan menghentikan tindakannya atau kita akan mempertimbangkan opsi lainnya seperti opsi operasi menggunakan sungkup wajah atau supraglottic airway, bisa dengan LMA, ILMA, atau laryngeal tube. Kemudian pertimbangkan juga infiltrasi anestesi lokal atau blokade saraf regional. Atau kemudian kita pertimbangkan juga mengakses airway dengan cara yang invasif. Kemudian, apabila kita menggunakan strategi intubasi setelah induksi dengan anestesi umum, maka apabila gagal, kita akan mempertimbangkan untuk yang pertama, memanggil bantuan, kedua, mengembalikan ventilasi spontan, atau yang ketiga, membangunkan pasien. Selanjutnya, kita mempertimbangkan apakah ventilasi diafragmatiknya adekuat atau tidak. Apabila adekuat, maka kita akan masuk ke pathway yang non-emergency, di mana ventilasinya adekuat tetapi intubasinya gagal. Maka kita akan melakukan pendekatan berbeda atau alternatif untuk intubasinya. Bisa dengan laringoskopi dengan video, bilah laringoskop alternatif, atau dengan SGA sebagai saluran intubasi, intubasi dengan saran optik, intubasi dengan stilet atau tabung charger, like one, dan blind oral atau nasal intubation. Nah, kemudian apabila dari pathway yang non-emergency ini gagal untuk setelah beberapa kali percobaan, maka kita bisa pertimbangkan invasive airway ventilasi
Kemudian kita pertimbangkan lagi opsi lainnya, ataupun kita bangunkan pasiennya. Kemudian bangunkan pasien ini kita pertimbangkan kembali persiapan pasien untuk intubasi sadar atau membatalkan operasinya. Lalu apabila ventilasi dengan face mask-nya tidak adekuat, maka kita pertimbangkan apakah kita akan menggunakan LMA. Kalau LMA-nya adekuat, maka kita akan masuk ke jalur yang non-emergensi. Apabila LMA-nya tidak adekuat, maka kita akan masuk ke jalur yang emergensi, di mana ventilasi tidak adekuat dan intubasi tidak berhasil. Kita akan minta bantuan, kemudian kita akan menggunakan ventilasi jalan napas non-invasif emergensi. Kemudian apabila gagal, maka kita akan mengakses jalan napas dengan emergensi invasif. Apabila berhasil, maka kita masuk ke pathway yang ini. Kemudian untuk algoritma selanjutnya dari Difficult Airway Society atau DAS, itu yang pertama, plan A-nya adalah ventilasi menggunakan sungkup muka dan intubasi trakeal. Kita menggunakan laryngoskopi. Apabila berhasil, maka kita lakukan intubasi trakeal, dan apabila gagal intubasi, kita lanjut ke plan B, di mana kita memaintain oksigenasinya dan masukkan SAD, supraglottic airway device. Apabila berhasil, maka kita berhenti dan berpikir. Pertimbangkan opsi resiko dan keuntungannya. Apakah kita akan membangunkan pasien, mengintubasi trakea dengan SAD, atau kita akan melanjutkan tanpa intubasi trakea, atau yang keempat kita pertimbangkan tracheostomi atau krikotiroidotomi. Kemudian, apabila ventilasi dengan SAD gagal, kita masuk ke plan C, itu ventilasi dengan sungkup muka. Ini adalah usaha terakhir untuk ventilasi dengan sungkup muka. Apabila berhasil, maka kita bangunkan pasiennya. Apabila gagal, maka kita masuk ke plan B, di mana ini adalah tindakan emergensi untuk mengakses di depan lehernya, itu adalah krikotiroidotomi. Selanjutnya adalah terapi oksigen. Jadi, terapi oksigen adalah pemberian oksigen pada konsentrasi yang lebih besar dari konsentrasi oksigen di udara atmosfer, yaitu 20,9%, dengan tujuan pengobatan atau pencegahan gejala dan manifestasi dari hipoksia seperti agitasi, disorientasi, sakit kepala, nausea, takikardia, takipneu, dan sianosis. Jadi ada 5 indikasi pemberian oksigen. Yang pertama, itu diberikan ketika nilai tekanan parsial oksigen di bawah 60 mm air raksa atau saturasi oksigennya di bawah 90% saat pasien bernafas dan beristirahat di udara ruangan. Pada neonatus, terapi oksigen diberikan apabila nilai tekanan parsial oksigen kurang dari 50 mm air raksa atau saturasi oksigen di bawah 88%. Indikasi yang kedua, diberikan pada pasien yang dicurigai mengalami hipoksia berdasarkan pemeriksaan fisik dan riwayat medis. Yang ketiga, diberikan pada pasien infark miokard, edema paru, cedera paru akut, fibrosis paru, inhalasi CO, atau keracunan sianida. Dan pada kasus ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Yang keempat, diberikan selama periode perioperatif. Hal ini dikarenakan selama anestesi umum dapat mengakibatkan penurunan tekanan parsial oksigen. Dan indikasi yang kelima, diberikan pada pasien luka bakar, keganasan, infeksi berat, trauma, kejang demam, dan penyakit lainnya yang menyebabkan peningkatan kebutuhan jaringan terhadap oksigen. Pada kasus ini, pasien diberikan dengan indikasi pasien dicurigai mengalami hipoksia berdasarkan pemeriksaan fisik dan riwayat medis. Kontraindikasi, di mana pada kasus-kasus ini pemberian oksigen perlu dipertimbangkan dengan baik. Yang pertama, pada pasien yang tidak memiliki hipoksia kronis dan memiliki keterbatasan jalan napas yang berat dengan keluhan dyspnea dengan PaO2-nya di atas sama dengan 60 mm air raksa. Yang kedua, pada pasien perokok aktif karena kemungkinan adanya prognosis yang buruk. Yang ketiga, pada kasus keracunan paraquat dan dengan inhalasi asam atau cedera paru-paru sebelumnya, terapi oksigen harus diberikan dengan hati-hati.
Berikut adalah indikasi pemberian terapi oksigen secara kontinu ataupun jangka pendek. Pemberian oksigen secara kontinu, indikasi yang pertama apabila PaO2 istirahatnya kurang dari sama dengan milimeter air raksa atau saturasi oksigennya kurang dari 88%. Yang kedua, apabila PaO2 istirahat 56 sampai 59 mm air raksa atau saturasi oksigen 89% pada salah satu keadaan. Yang pertama, edema yang disebabkan karena CHF. Yang kedua, P pulmonal pada pemeriksaan EKG, yaitu gelombang P lebih dari 3 mm pada lead 2, 3, dan AVF. Yang ketiga adalah polisitemia, di mana hematokrit di atas 56%. Untuk pemberian oksigen secara tidak kontinu, indikasinya yaitu yang pertama, selama latihan, PaO2 kurang dari 55 mm air raksa atau saturasi oksigen kurang dari 88%. Yang kedua, selama tidur, PaO2 kurang dari sama dengan 55 mm air raksa atau saturasi oksigen kurang dari 88% dengan komplikasi seperti hipertensi pulmoner, somnolen, dan aritmia. Kemudian, kita masuk ke langkah-langkah pemberian terapi oksigen. Tujuan dari langkah-langkah pemberian terapi oksigen ini agar terapi oksigen yang kita berikan tetap berada dalam batas aman dan efektif. Yang pertama, kita menentukan status oksigenasi pasien dengan pemeriksaan klinis, analisa gas darah, dan oksimetri. Yang kedua, pilih sistem yang akan digunakan untuk memberikan terapi oksigen. Yang ketiga, tentukan konsentrasi oksigen yang dikehendaki. Rendah yaitu di bawah 35%, sedang 35 sampai dengan 60%, atau tinggi di atas 60%. Yang keempat, pantau keberhasilan terapi oksigen dengan pemeriksaan fisik pada sistem respirasi dan kardiovaskular. Yang kelima, lakukan pemeriksaan analisa gas darah secara periodik dengan selang waktu minimal 30 menit. Yang keenam, apabila dianggap perlu, maka dapat dilakukan perubahan terhadap cara pemberian terapi oksigen. Yang ketujuh, selalu perhatikan terjadinya efek samping dari terapi oksigen yang diberikan. Dan yang terakhir, seperti halnya terapi dengan obat, pemberian terapi oksigen juga dapat menimbulkan efek samping, terutama terhadap sistem pernapasan, susunan saraf pusat, dan mata, terutama pada bayi prematur. Kemudian, sistem aliran oksigen. Jadi, sistem aliran oksigen untuk terapi oksigen ini dibagi menjadi dua, sistem aliran rendah dan sistem aliran tinggi. Sistem aliran rendah atau low flow system atau yang disebut juga variable performance itu adalah ketika FiO2 akhir bervariasi bergantung pada kapasitas reservoir oksigen yang digunakan, laju aliran oksigen dalam liter per menit, dan pola ventilasi pasien. Untuk sistem aliran oksigen yang rendah ini ada nasal kanul, sungkup muka sederhana, sungkup muka dengan reservoir. Dan untuk sistem aliran tinggi atau high flow system atau juga bisa disebut fixed performance, itu FiO2 yang dihasilkan secara akurat dan stabil. Itu bisa dengan menggunakan sungkup muka Venturi. Pada pasien ini menggunakan sistem aliran rendah yaitu nasal kanul. Berikut adalah alat terapi oksigen beserta kecepatan aliran oksigen dengan fraksi O2-nya. Pada pasien ini menggunakan nasal kanul dengan kecepatan 4 liter per menit. Untuk fraksi oksigennya berarti sekitar 31 sampai dengan 38%. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, sistem aliran rendah. Tujuan pemberian terapi oksigen dengan sistem aliran rendah adalah menambah volume tidal pasien. Sistem aliran rendah disebut juga nama variable performance karena fraksi oksigen akhirnya bervariasi bergantung pada kapasitas reservoir oksigen yang digunakan, laju aliran oksigen, dan pola ventilasi pasien. Nah,
Sistem ini digunakan pada pasien yang pertama, minute ventilation-nya kurang dari 8 sampai dengan 10 liter per menit. Yang kedua, RR-nya kurang dari 20 kali per menit. Yang ketiga, volume tidalnya kurang dari 0,8 liter. Dan yang keempat, aliran inspirasi normalnya 10 sampai 30 liter per menit. Untuk alat suplementasi oksigen dengan sistem aliran rendah ini, yang pertama adalah nasal kanul. Nasal kanul merupakan alat terapi oksigen yang paling sering digunakan dan umumnya digunakan untuk hipoksia ringan. Nasal kanul mengalirkan oksigen ke dalam ruang nasofaring dan dapat diatur untuk memberikan kecepatan aliran antara 1 sampai dengan 6 liter per menit dengan fraksi oksigen 24 sampai 44%. Kecepatan aliran oksigen lebih dari 6 liter per menit harus dihindari karena dapat menyebabkan mukosa hidung menjadi kering dan dapat mengganggu pola tidur. Keuntungan penggunaan nasal kanul yaitu pemberian oksigen yang stabil serta pemasangannya yang mudah dan nyaman karena pasien masih dapat makan, minum, berbicara, dan membersihkan mulut. Meskipun nasal kanul nyaman digunakan, tetapi nasal kanul tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen yang lebih dari 44%. Dapat dengan mudah terlepas, dapat menyebabkan mukosa hidung kering dan iritasi, dan tidak dapat digunakan pada pasien dengan obstruksi nasal. Berikut adalah gambar nasal kanul. Yang ini adalah two prongs-nya. Ini adalah strap yang dapat disesuaikan. Dan ini adalah plastik oksigen tubingnya. Next, sungkup muka sederhana. Sungkup muka sederhana dapat memberikan kecepatan aliran oksigen mulai dari 5 sampai 8 liter per menit dengan fraksi oksigennya antara 30 sampai 60%. Dan diindikasikan pada pasien yang membutuhkan oksigen dalam jumlah sedang. Udara yang dilembabkan dapat ditambah jika konsentrasi oksigen menyebabkan mukosa hidung kering. Masker ini tidak dapat digunakan pada pasien dengan retensi karbon dioksida karena akan memperburuk retensi. Aliran oksigen tidak boleh kurang dari 5 liter per menit untuk mendorong karbon dioksida keluar dari masker. Keuntungan alat ini adalah konsentrasi oksigen yang diberikan lebih tinggi dari kateter atau nasal kanul. Sistem humidifikasi dapat ditingkatkan melalui pemilihan sungkup berlubang besar, dapat digunakan dalam pemberian terapi aerosol. Sedangkan kerugiannya adalah dapat menyebabkan penumpukan karbon dioksida jika aliran rendah, sulit untuk makan dan minum, dapat menyebabkan terjadinya aspirasi bila pasien muntah, dan apabila tali pengikat terlalu ketat menekan kulit, dapat menyebabkan fobia ruang tertutup. Berikut adalah gambar sungkup muka sederhananya. Ini adalah sungkupnya dengan lubang ventilasinya. Yang berwarna hijau ini adalah elastic bandnya, dan ini adalah badan sungkupnya. Kemudian, sungkup muka dengan kantong reservoir. Yang pertama adalah sungkup muka dengan partial rebreathing. Alat ini terdiri atas sungkup muka sederhana yang dilengkapi dengan kantong reservoir oksigen pada dasar sungkup muka. Oksigen mengalir ke kantong reservoir secara terus-menerus, dan ketika terjadi ekspirasi, terdapat sekitar sepertiga awal gas ekspirasi masuk ke kantong reservoir bercampur dengan oksigen yang ada, sehingga saat inspirasi, pasien akan menghisap kembali sepertiga gas ekspirasinya. Yang selanjutnya itu sungkup muka non-rebreathing. Alat ini terdiri atas sungkup muka sederhana yang dilengkapi dengan kantong reservoir oksigen pada dasar sungkup muka dan katup satu arah yang terletak pada lubang di samping sungkup. Dan satu lagi, katup satu arah terletak di antara kantong reservoir dan sungkup muka. Kecepatan aliran oksigen pada sungkup ini adalah 10-15 liter per menit dan dapat memberikan konsentrasi oksigen 80-100%. Masker ini berguna untuk pasien hipoksia berat dengan ventilasi baik, tetapi dapat menyebabkan retensi dan aspirasi karbon dioksida jika muntah. Pada saat inspirasi, katup yang terletak di bagian samping sungkup muka akan menutup sehingga seluruh gas inspirasi berasal dari kantong reservoir, sedangkan katup yang berada di antara kantong reservoir dan sungkup menutup sehingga gas inspirasi tidak masuk ke kantong reservoir, tetapi dipaksa keluar melewati lubang-lubang kecil di samping sungkup.
Pada sistem ini, aliran oksigen akan terus-menerus mengisi kantong reservoir. Berikut gambarnya. Jadi di gambar ini, ketika inspirasi, one way flap yang ada di samping muka ini akan tertutup, dan ketika ekspirasi, flap one way yang berada di antara sungkup dan kantong reservoir inilah tertutup. Ketika ekspirasi, one way valve yang di antara sungkup dan kantong reservoir ini yang tertutup, sehingga gas ekspirasi ini akan keluar melalui dua katup yang di samping kiri dan kanan ini. Selanjutnya, kita lanjut ke sistem aliran tinggi. Jadi, sistem aliran tinggi ini, pemberian terapi oksigennya memberikan laju aliran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan inspirasi dengan memberikan volume inspirasi yang cukup, fraksi oksigen yang dihasilkan secara akurat dan stabil, dan sistem ini digunakan pada pasien yang membutuhkan fraksi oksigen yang konsisten dan aliran inspirasi yang tinggi, yaitu lebih dari 40 liter per menit. Untuk alat suplementasi oksigennya, itu ada sungkup muka Venturi. Jadi, sungkup muka Venturi adalah sistem oksigen terkendali aliran tinggi yang memungkinkan pengukuran aliran fraksi oksigen. Sungkup ini terdiri dari sebuah sungkup muka dengan lubang, tabung bergelombang, tali yang dapat disesuaikan, dan perangkat Venturi dengan kode warna. Aliran oksigen melebihi aliran ekspirasi puncak pasien. Oleh karena itu, kecil kemungkinan pasien menghirup udara dari ruangan. Sungkup muka Venturi menggunakan port dengan ukuran berbeda untuk mengubah fraksi oksigen yang dikirim, yaitu 24-50%. Fraksi oksigen dan aliran oksigen dengan jelas dinyatakan di bawah setiap port. Alat ini tidak menyebabkan membran mukosa kering, tetapi membatasi serta mengganggu berbicara dan makan. Alat ini sangat berguna pada pasien PPOK, di mana pengiriman oksigen yang tepat sangat penting. Berikut ini adalah fraksi oksigen dan kecepatan aliran oksigen Venturi adapternya berdasarkan kode warna. Jadi yang biru ini itu 24% pada 2 rpm, kemudian warna kuning 28% pada 4 rpm, yang warna putih 31% pada 6 rpm, yang warna hijau 35% pada 8 rpm, yang warna pink 40% pada 8 rpm, dan yang warna oranye ini 50% pada 12 rpm. Kemudian setelah kita melakukan pemberian terapi oksigen, setelah terapi oksigen diberikan, perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan terapi dan sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya efek samping. Berikut adalah evaluasi yang diberikan. Yang pertama, melihat respon pasien terhadap terapi oksigen. Terapi oksigen dikatakan berhasil jika pasien dapat bernafas tanpa alat bantu, RR normal, SpO2-nya mencapai target biasanya di atas 90% sesuai dengan kondisi pasien, keadaan umum stabil, nadi teraba, tekanan darah kembali normal, suhu normal, dan hasil analisis gas darahnya normal. Kedua, kita evaluasi teknik pemberian terapi oksigen secara berkala. Kita evaluasi teknik pemberian oksigen mulai dari posisi alat yang benar dan tidak berpindah, tidak ada kebocoran sistem aliran oksigen, kecepatan aliran sesuai dengan kebutuhan pasien, dan pastikan jalan nafas tidak tersumbat oleh sekret atau kotoran. Yang ketiga, kita evaluasi efek samping terapi oksigen secara berkala. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu toksisitas oksigen, depresi napas, nyeri substernal, gangguan susunan saraf pusat, dan gangguan mata. Pada pasien ini, dari evaluasi responnya baik, kemudian posisi alatnya tetap benar, tidak ada kebocoran, dan tidak ada efek samping pada pasien ini. Kemudian komplikasi, seperti halnya terapi dengan obat, pemberian terapi oksigen juga dapat menimbulkan efek samping. Tetapi, oksigen yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan bahaya keracunan oksigen, sehingga harus dilakukan pemantauan analisa gas darah dan oksimetri. Komplikasi dapat terjadi bila oksigen diberikan dengan fraksi lebih dari 50% terus-menerus selama 1-2 hari. Kerusakan jaringan paru dapat terjadi akibat terbentuknya metabolik oksigen yang merangsang sel PMN dan H2O2, kemudian melepaskan enzim proteolitik dan enzim lisosom yang dapat merusak alveoli. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat penggunaan terapi oksigen. Yang pertama, toksisitas oksigen hiperbarik.
Paparan jangka panjang dari terapi oksigen hiperbarik dapat menyebabkan toksisitas pada paru, saraf optik, dan saraf pusat. Gejala toksisitas paru berupa rasa terbakar pada retrosternal, batuk dan sesak nafas, menyempitnya lapangan pandang, dan miopia pada dewasa merupakan gejala toksisitas pada saraf optik. Gejala toksisitas sistem saraf pusat berupa gangguan perilaku, mual, vertigo, kedut wajah, dan kejang tonik-klonik. Kemudian atelektasis, di mana konsentrasi oksigen akan menyebabkan atelektasis karena ketika oksigen diberikan dengan konsentrasi yang tinggi dan aliran cepat, oksigen dalam alveoli akan diabsorpsi oleh kapiler pulmonal dan dapat menyebabkan kolaps alveoli. Nitrogen di udara diabsorpsi lebih lambat sehingga tidak dapat mencegah alveolus dari kolaps. Selanjutnya itu adalah retinopathy of prematurity atau ROP. Ini hanya ditemukan pada bayi baru lahir dengan prematur dan BB rendah, di mana kondisi oksigen ekstrauterinnya yang relatif lebih tinggi membuat vasokonstriksi pembuluh darah retina dan menghentikan proses vaskularisasi pada kelahiran preterm. ROP terjadi disebabkan karena proliferasi pembuluh darah diikuti fibrosis dan lepasnya retina yang berujung pada kebutaan. Sekitar 80% kasus tidak kehilangan penglihatan pada saat operasi di awal kehidupan. Rekomendasi terapi oksigen pada bayi prematur diberikan pada PA oksigennya 50-80 mm air raksa. Kemudian, toksisitas paru. Pasien yang terpapar level oksigen yang tinggi untuk waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan paru. Kerusakan ini bergantung pada fraksi oksigen dan durasi paparan. Toksisitas paru terjadi ketika radikal bebas, yaitu superoksida, ion hidroksil aktif, dan hidrogen peroksida merusak membran kapiler alveolar sehingga permeabilitas kapiler paru meningkat dan dapat menyebabkan edema paru serta penebalan membran sehingga terjadi fibrosis. Fibrosis paru dapat terjadi ketika paparan konsentrasi oksigen tinggi selama 1 minggu. Kemudian komplikasinya adalah bisa terjadi depresi ventilasi. Depresi ventilasi ini sering terjadi pada pasien COPD dengan retensi karbon dioksida yang memiliki tipe respirasi hipoksik. Peningkatan tekanan arteri ke normal akan menghilangkan stimulus hiperkapni untuk mempertahankan ventilasi yang menyebabkan hipoventilasi pada pasien ini. Dan komplikasi yang mungkin terjadi yang terakhir adalah kebakaran. Oksigen sangat berisiko tinggi terhadap api. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengedukasi pasien untuk menghindari rokok di sekitar tabung oksigen, dan pasien yang mendapat terapi oksigen harus jauh dari api terbuka, sumber panas, dan alat elektrik minimal 5 kaki. Baiklah, sekian presentasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.